Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah amma ba'd. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفي وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا وشفيعنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، ولقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Perbanyaklah oleh antum mencari perbekalan di dunia ini. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ, namun ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik bekal bukan harta kita jemaah, bukan jabatan di kantor, bukan anak istri kita. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa adalah at-taqwa, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Bimtithali awamirhi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah sebaik-baiknya. Wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala sejauh-jauhnya. Ittaqillaha haitsuma kunta, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, ittaqillah, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwalah antum kepada Allah subhanahu wa ta'ala, haitsuma kunta, dimanapun kapanpun, baik di sendirian ataupun di keramaian, baik di siang hari ataupun di malam hari, baik di masjid ataupun di luar masjid. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutilah perbuatan buruk dengan amal-amal soleh setelahnya. Tamhuha, karena amal-amal soleh menghapus dosa-dosa kita. Wa khaliqin nas, dan pesan Rasul selanjutnya, wa khaliqin nas, dan berakhlaklah kalian kepada manusia, bermuamalah antum kepada manusia. Nas ini umum, baik muslim ataupun non muslim. Bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang terbaik jamaah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini berkat Allah subhanahu wa ta'ala. Ana mengingatkan bahwasannya kita sekarang memasuki yaitu bulan haram. Bulan apa Pak? Bulan haram. Kalau tempat ada Masjidil Haram, kalau bulan ada Ashhurul Hurum, ada bulan-bulan yang haram. Masjidil Haram artinya masjid yang sangat mulia. Adapun Syahrul Hurum, bulan-bulan yang sangat mulia. Ya. Dari Abi Bakar radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Thalathun mutawalliyat", 3 bulan yang berturut-turut. Dzulqa'dah, kita ada di bulan Dzulqa'dah. Tepatnya ba'da maghrib kita masuk tanggal 10. Wa Dzulhijjati, dan bulan haji. Wal Muharrami, dan yang ketiga bulan Muharram. Wa wahidun mudhar, dan 1 bulan yang terpisah, ma baina Jumada wa Sya'ban, di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, wa huwa Rajab, yaitu bulan Rajab. Sehingga Allah Ta'ala berfirman di surah Taubah ayat 36, fala tadlimu fihinna anfusakum, ketika antum masuki bulan-bulan haram yang 4 ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, Allah Ta'ala dengan tegas, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali antum berbuat
zalim, berbuat maksiat. Karena berbuat zalim atau bermaksiat di bulan-bulan haram ini berbeda dengan di bulan selainnya. Ini jamaah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya jamaah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini insyaallah kajian perdana yaitu kitab Aqidah Iqtida'us Siratul Mustaqim, yaitu kitab Iqtida' Siratul Mustaqim. Iqtida' ini artinya mengikuti. As-Siratul Mustaqim, jalan yang lurus, limukhalafati ashabil jahim. Jadi nama kitabnya Iqtida'us Siratul Mustaqim limukhalafati ashabil jahim. Mengikuti jalan yang lurus dan menyelisihi jalannya penghuni jahim, nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ya, karangan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Oleh sebab itu jamaah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam salat kita 17 kali minimal itu ya, zuhur, subuh, maghrib, isya, terus kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. 17 kali kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala as-siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Jalan apa Pak? Yang lurus. Oleh sebab itu Nabi SAW pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah SAW pun doa Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, thabbit qalbi, teguhkanlah hatiku, ala dinika, yaitu agar selalu konsisten dalam agamamu ya Rabb. Ini jalan yang lurus jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Yusuf ayat 108, Allah ta'ala menyebutkan jalan yang lurus itu jalan siapa. Sehingga Nabi SAW dalam ayat ini disebutkan, Kul hadhihi sabili ad'u ala Allah. Kul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalan kita. Ad'u ilallahi ala basiratin, yang aku menyeru kalian kepada Allah Azza wa Jal, aku berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia ala basiratin. Jadi jalan yang lurus itu jalannya Rasul, yang Rasulullah mengajak kita sebagai umatnya di jalan yang lurus ala basiratin, yaitu jalan yang didasarkan dengan basirah, yaitu al-hikmah atau ilmu. Jadi kenapa kita selalu berdoa kepada Allah? Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Bukankah kita sudah masuk Islam? Tapi kok pengen jalan yang lurus? Yaitu jalannya Nabi SAW ala basiratin. Karena Nabi SAW itu yang diberikan oleh Allah ilmu. Jadi kita dianjurkan oleh Nabi SAW, kalau kalian pengen mendapatkan jalan yang lurus, ikuti aku. Maksudnya gitu Pak. Karena Nabi SAW, apa yang beliau ucapkan, hadis qauli, apa yang beliau perbuat, hadis fi'li, apa yang menjadi ketetapan beliau, takriri, semuanya bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Ta'ala berfirman di surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah Nabi Muhammad SAW mengucapkan sesuatu 'anil hawa,
dari keinginan sendiri, enggak. Jadi apa yang diperbuat Nabi, apa yang dikatakan Nabi, apa yang menjadi ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan tilqaiyan. Bukan bersumber dari dirinya Rasul. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan Rasul, apa yang diperbuat Rasul, apa yang menjadi ketetapan Rasul, wahyun. Semuanya itu wahyu dari Allah, yuha, yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ana wa manittaba'ani. Dan orang-orang, dan ikutilah jalan-jalan orang-orang yang selalu mengikutiku. Jadi ini jalan yang lurus jamaah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Sesungguhnya aku mengajak manusia kepada jalan Allah berdasarkan ilmu. Ana wa manittaba'ani. Begitu juga aku dan orang-orang yang selalu mengikutiku. Orang-orang yang melihat Rasulullah, yang mengikuti Rasulullah itu para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Ini jamaah. Dan juga jalannya para sahabat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat At-Taubah ayat 100. Allah taala berfirman was-sabiqunal awwalun. Dan orang-orang yang pertama kali mereka masuk Islam dikenal dengan apa, Pak? As-sabiqunal awwalun minal muhajirin, yaitu orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Wal ansar, dan orang-orang yang menolong penduduk Mekah, ditolong oleh orang-orang Ansar. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang setelah sahabat, yaitu para tabi'in, bi ihsan, yang mereka mengikuti Rasul, para sahabat mengikuti Rasul, para tabi'in mengikuti sahabat bi ihsan. Mereka mengikutinya dengan baik, enggak sembarangan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Inilah jalan yang kedua jamaah. Jalannya para sahabat, itulah yang lurus. Jalan pertama jalannya Nabi SAW. Jalan yang lurus yang kedua yaitu jalannya sahabat. Jalan yang paling lurus ketiga jalannya tabi'in. Kenapa? Radhiyallahu anhum, karena Allah ridho dengan mereka. Waradu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi generasi sahabat, generasi tabi'in ini sudah, Pak, jelas kebenarannya. Oleh sebab itu Allah berfirman radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho dengan mereka. Sudah, Pak. Kalau udah dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ini hanya 3 generasi. Sahabat, tabi'in, wa man tabi'ahum, dan atba'ut tabi'in. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat An Sa'id Rafi' ibn al-Ma'la radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ala u'allimuka bi'a'zami suratin fil Qur'an." Wahai sahabat, mau kalian aku kasih tahu suatu surat a'zam yang paling agung di dalam Al-Qur'an, ya. Qabla ay yakhruja ilal masjid. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam sebelum keluar masjid ngomong ke para sahabat, wahai para sahabat, mau enggak ana beritahu kepada antum suatu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Al-Quran ada 114 surat. Namun yang paling agung adalah surat yang akan dikabarkan Rasulullah SAW ini. Ya. Kemudian Rasulullah SAW setelah keluar masjid, para sahabat
mendatanginya. Madzalika surah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, engkau tadi ngomong mau ngajarin kita, yaitu adalah surat yang paling agung. Surat apa itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhamdulillahi rabbil alamin. Surat yang paling agung dalam Al-Quran, sehingga dikenal Ummul Kitab, Pak. Dikenal dengan apa? Induknya Al-Quran itu Fatihah. Induknya Al-Quran dari surat Al-Baqarah sampai An-Nas, induknya itu adalah suratul Fatihah. Sab'a mathani wal Qur'an al-azim. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hijr, surat ke-15. Sab'a mathani, 7 ayat yang diulang-ulang oleh kita. Dan ayat yang sering diulang oleh Nabi SAW, Rasul kalau berdoa, 3 doa jemaah di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah. Jadi dari ayat ke-5, 6, 7 doa semua. Ihdinas siratal mustaqim. Terutama ayat ke-7, minta hidayah kepada Allah. Ihdina, berikan kami hidayah ila siratal mustaqim, yaitu menuju jalanmu ya Rabb yang lurus. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adi ibnu Hatim radhiyallahu anhu, beliau ini baru masuk Islam. Sebelumnya Adi bin Hatim ini adalah apa Pak? Nasrani. Beliau adalah apa? Nasrani. Ketika beliau masuk Islam, masih mengalungkan di lehernya apa Pak? Salib gitu ya. Salib. Maka Nabi SAW melihat Adi bin Hatim memakai salib, beliau mengatakan, Utruh fa innahu minal awthan. Wahai Adi bin Hatim, dia sudah masuk Islam Pak, Adi bin Hatim. Namun masih ada yaitu simbol agama sebelumnya, yaitu Nasrani di lehernya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Adi bin Hatim, Utruh, mohon wahai Adi, lepaskannya yang ada di lehermu minal awthan, karena yang menggantung di lehermu adalah minal awthan, yaitu adalah berhala. Awthan, wathan. Ini jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang yang masuk Islam belum faham tentang keislaman. Adi bin Hatim sebelumnya Nasrani. Beliau enggak faham kalau memakai salib ini termasuk tasyabbuh, dilarang oleh Nabi SAW. Utruh, lepaskanlah as-salib, salib yang ada di lehermu, fa innaha minal awthan. Sesungguhnya yang engkau tempel di lehermu itu adalah berhala. Haram bagi seorang yang muslim. Maka Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasannya limukhalafati ashabil jahim, yaitu untuk menyelisihi orang-orang yang mereka penghuni nerakanya Allah Azza wa Jalla. Ghairil maghdub, beliau mengatakan selain orang yang dibenci. Orang yang dibenci oleh Allah di sini adalah siapa Pak? Waladhdallin. Ghairil maghdub. Orang yang dibenci oleh Allah siapa Pak? Al-Yahud. Waddallin. Dan orang yang sesat adalah siapa? An-Nasara. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami, yaitu jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang engkau berikan nikmat. Jadi nikmat yang paling agung ini bisa masuk Islam, Pak. Mengenal agama Allah Subhanahu wa taala itu nikmat banget jemaah.
hidayatul Islam, diberikan kesempatan masuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Hatim tadi mendapatkan hidayah Islam. Tapi masih belum terlepas daripada agama sebelumnya. Maka nikmat yang agung selanjutnya adalah hidayatus sunnah. Kita mendapatkan hidayah dari petunjuk Nabi. Nabi SAW bersabda, "Utruh as-salib wa Adi bin Hatim." Lepaskanlah salib yang melingkar di lehermu, fa innaha minal authan. Setelah sekian lama enggak paham Adi bin Hatim bahwa itu adalah dosa besar, jemaah. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan Allah taala berfirman, wa anna hadza sirati. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya inilah jalanku. Mustaqiman, yang lurus. Fattabi'uh, ikutilah jalannya Nabi SAW. Wala tattabi' subul, dan jangan engkau mengikuti jalan-jalan. Fatafarraqu bikum an sabilih, maka kalian akan tercerai-berai, jemaah. Jadi penyebab terpecahnya umat Nabi SAW dalam masyarakat ini berbagai macam kegiatan, keibadahan, tapi beraneka ragam. Karena kalau seseorang tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, fatafarraq, mereka akan berpecah belah, berpisah-pisah, berbagai macam warna. Padahal warna yang diajarkan Nabi ya satu. Qul hadhi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalan kita yang lurus. Ad'u ila Allah, aku mengajak kalian kepada Allah ala basiratin. Jadi yang paling penting dalam ayat ini jemaah, kita itu beragama ala basirah, berdasarkan ilmu. Berdasarkan apa, Pak? Ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Begitu juga Rasul berdakwahnya dengan ilmu. Wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku pun mereka berdakwah kepada Allah dengan ilmu. Adapun orang-orang yang tidak berdasarkan perintah Nabi SAW, ajaran Nabi SAW, fatafarraq, pasti mereka bermacam-macam, berwarna-warni, sehingga kita kadang bingung, ini dari mana, bagaimana kok bisa begini, dan lain sebagainya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW sangat cinta kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sehingga Nabi SAW mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allahumma barik fi malihi wa waladihi wa atala umruhu waghfar dzanbahu. Jadi kalau didoakan Rasul pasti dijabah oleh Allah, jemaah. Nabi SAW mendoakan seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allahumma barik fi malihi, ya Allah berkahi hartanya, wa waladihi, dan keturunannya, wa atil umrahu, ya Allah panjangkan usia Anas bin Malik, waghfir dzanbahu, dan ampunilah dosanya. Kemudian benar jemaah, doa ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anas bin Malik ini meninggal di Mesir. Beliau diriwayatkan berdakwah di sana, sehingga umurnya lebih dari 108 tahun. Bahkan diriwayatkan 118 tahun. Dan mempunyai banyak keturunan. Bahkan beliau bisa melihat anak cicitnya.
Ini jemaah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Innahu man ya'ish minkum fasayarallahu fihi ikhtilafan katsira." Sesungguhnya wahai engkau Anas, engkau ini akan dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dan engkau akan hidup yang begitu lama. Oleh sebab itu Anas salah satu sahabat yang terakhir meninggal. Ketika engkau nanti berusia panjang, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Fasayarallahu fihi ikhtilafan katsira." Sesungguhnya nanti di zamanmu nanti engkau akan melihat banyak perbedaan dalam umat ini. Jadi perbedaan umat ini terjadi dari zaman sahabat jemaah. Di zaman Anas bin Malik diberikan usia yang panjang, beliau melihat banyak ikhtilafan katsira. Dalam umat ini terjadi berbagai warna-warni, macam-macam. Ini padahal zaman sahabat jemaah. Bagaimana dengan sekarang? 1444 tahun yang lalu. Ikhtilafnya begitu banyak. Maka Nabi SAW bersabda, "Fa'alaikum bisunnati." Wahai Anas, berpegang teguhlah engkau dengan ajaran-ajaranku, dengan sunnah-sunnahku. Ya. Ini jamaah. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan ikutilah sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali al-mahdiyyin, yang mereka adalah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Addu alaihi bin nawajid. Gigitlah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin dengan gigi geraham kalian. Karena gigi geraham ini gigi yang paling kuat, Pak. Kalau makan daging atau ada tulangnya, kalau pakai gigi depan ya bolong giginya, Pak ya. Tapi dengan gigi geraham, tulang geraham, yang alot-alot geraham. Karena digigit dengan kuat. Kalau enggak kita akan terombang-ambing. Kalau enggak kita enggak akan lurus sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW. Kul hadhi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ikutilah jalanku yang lurus ini. Yang aku mengajak kalian kepada Allah dengan ilmu. Ana wa man ittaba'ini. Saya dan juga orang-orang yang selalu mengikutiku. Ini jamaah. Jadi Nabi SAW berpesan kepada Anas bin Malik, sesungguhnya ikhtilaf ini sudah akan terjadi di zamanmu wahai Anas bin Malik radhiyallahu an. Ini jamaah maka Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kulla mahdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya di zamanmu ini udah terjadi, ya. Agama dirubah-rubah. Dirubah-rubah. Ini sejak Nabi sudah berpesan kepada Anas bin Malik, wa kullu bid'atin dhalalah. Hati-hati wahai Anas. Tetap berpegang teguh kepada apa yang aku ajarkan. Padahal dia sahabat jamaah, periwayat hadis. Masih diberikan pesan oleh Nabi SAW agar tetap berpegang teguh kepada ajaran Nabi besar, guru kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini jamaah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun namanya hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan yang lurus ini hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menyeru, mengajak pamannya yang paling beliau cintai, Abu Talib. Abu Talib enggak pakai radhiyallahu anhu, Pak. Enggak pakai radhiyallahu anhu. Adapun paman Nabi yang lain, paman Nabi ada yang pertama Al-Abbas radhiyallahu anhu, Hamzah radhiyallahu anhu, Abu Talib tidak radhiyallahu anhu. Kemudian mempunyai bibi Safiyah radhiyallahu anha.
Tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Pak, hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana paman Nabi, Pak? Rasulullah SAW 6 bulan dalam kandungan, ayah beliau Abdullah meninggal dunia. Dalam usia 2 tahun, di riwayat lainnya 4 tahun Rasulullah ditinggal ibundanya tercinta Aminah. Kemudian dirawat oleh pamannya, dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib. Ya. Pun meninggal dunia, dirawat kakeknya 2 tahun. Setelah itu dirawat oleh pamannya yang tercinta, yaitu Abu Thalib. Bahkan ketika dibawa ke negeri Syam yang mengabarkan, wahai Abu Thalib, yang kau bawa ini seorang anak, ini Nabi. Beliau yang pertama tahu. Beliau yang pertama tahu bahwasannya pamannya itu, anak atau ponakannya itu akan menjadi Nabi dan Rasul. Bagaimana kaum muslimin diembargo, bagaimana Rasulullah SAW menjadi Nabi, kemudian menikah dengan Khadijah, yang menikahkan juga pamannya, kemudian di usia 40 menjadi Nabi, yang dikabarkan juga ke pamannya, terus pamannya. Namun hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Terus yang paling penting itu terus berdakwah. Terus berdakwah, Pak. Bahkan Nabi SAW pamannya dalam sakarat maut, mau meninggal dunia, Rasulullah tetap berdakwah. Jadi dakwah itu kapan berhentinya, Pak? Ada 2 kemungkinan. Kita mati dulu atau yang kita dakwain mati. Nah, itu selesailah dakwah. Ya Ustadz, aneh udah ngajak ini, anak istri aneh. Terus ajak, jangan berhenti. Terus jangan bosen-bosen berdakwah. Ke saudara, ke teman terus. Ustadz, aneh udah ngajak dia ke masjid 3 kali. Yang keempat, udah enggak. Tidak, dakwah itu sampai kita mati atau yang kita dakwai mati. Selama yang kita dakwah hidup, dakwah terus. Jangan berhenti jemaah. Kalau tahu dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam di suratil Ankabut, Nabi alaihi salatu Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina 'ama." Sesungguhnya kami utus Nabi Nuh alaihi salatu wasallam ila qaumihi, kepada kaumnya. Falabitha fihim. Maka Nabi Nuh tinggal di kaumnya, berdakwah kepada kaumnya. Alfasanatin. Berapa tahun, Mbak? Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? Alfasanatin, 1000 tahun. Illa khamsina ama, kurang 50. Kita baru ngajak istri, ayo ke pengajian 2 kali udah bosen. Ini salah. Ngajak tetangga, sakit hati, nggak dakwah lagi, berhenti. Dakwah itu sampai Allah menjemput kita, kalau enggak yang kita dakwai dijemput oleh Allah. Itu baru selesai dakwah. Tapi kalau kita masih hidup, yang kita dakwai hidup, terus berdakwah. Sampai pamannya didakwai oleh Nabi SAW, bahkan ketika sakarat maut. Ya am, qul la ilaha illallah. Yakunu hujjatan indallah. Wahai pamanku tercinta, ucapkan la ilaha illallah. Yakunu hujjatan indallah, akan menjadi hujah untukmu di hadapan Allah. Tapi pamannya mengucapkan enggak bisa. Rasul sedih enggak, Pak? Sedihnya bukan main. Sedihnya bukan main. Tugas kita berdakwah. Adapun hidayah milik Allah, prerogatif milik Allah mutlak. Sehingga turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang bahkan engkau paling cintai, pamanmu. Bi abi anta wa ummi. Jadi Rasulullah itu menganggap pamannya itu seperti ayah dan ibunya langsung. Karena yang mendidik Rasul, yang merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Thalib. Tidak pakai radhiyallahu anhu. Tidak pakai radhiyallahu anhu. Karena beliau mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi tugas kita yang paling penting adalah berdakwah dan jangan pernah merasa Bapak bosan. Namun dakwah juga ke dalam jalan yang lurus ini harus dengan retorika. Dan yang paling utama dikedepankan adalah akhlak, Pak. Akhlak. Jadi dakwahnya Nabi itu bukan ngajak kepada agama Allah, Pak, tapi akhlak yang dibuktikan oleh Nabi SAW. Ada orang yang ketika Nabi SAW pergi ke Mekah untuk beribadah, jalannya selalu dikasih duri dan lain sebagainya. Ketika orang yang ngasih duri ini sakit, kira-kira kita gimana, Pak? Kita ngajak kita ke masjid, selalu dijelek-jelekin. Orang itu sakit, kira-kira kita ngomong apa? Alhamdulillah si fulan sakit. Alhamdulillah dia stroke. Alhamdulillah. Ya Rabb, Rasul tidak jemaah. Rasul bertanya kepada para sahabat, mana dia? Sakit wahai Rasulullah. Alhamdulillah sakit Rasul. Rasulullah enggak kayak gitu jemaah. Rasulullah SAW bersabda, dalluni aina baitahu. Wahai sahabat jangan demikian. Kalian juga sebelum masuk Islam musuh Allah, betul. Jadi kalau ada orang yang masih belum ke masjid, belum kenal agama Allah, jangan kita merasa kita lebih baik. Jangan kita merasa kita lebih mulia dari dia, Pak. Jangan. Khawatir nanti ucapan kita seperti setan. Al-A'raf ayat 13, ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Jangan, Pak. Ana lebih rajin ke masjid dari dia. Ngaji ane lebih lancar dari dia. Jenggot ane lebih panjang dari dia. Ya Rob, apaan ini? Ini seperti setan. Jangan. Itu hidayah dari Allah, Pak, kita kok. Bisa dicabut kapan saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana khairum minhu. Saya lebih baik darinya. Mafhum mukhalafah dari ayat ini kita harusnya berkata, mungkin dia lebih baik dari aneh. Mungkin dia lebih baik dari aneh. Orang ini belum ke masjid. Orang ini belum kenal sunnah Nabi. Orang-orang ini belum ngajinya belum baik. Mungkin tapi dia lebih baik daripada aneh di sisi yang lain. Itu yang rasa ada dalam hati kita. Jangan merasa sombong dengan hidayah Allah Subhanahu. Apa yang kita sombongkan? Hidayah milik Allah. Kita nggak punya. Sebagaimana harta milik Allah. Kita ketika meninggal gak ada yang kita bawa. Apa yang kita sombongkan jamaah? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ini jamaah. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nahl. Surat ke-16 ayat 125 ini dakwahnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ke jalan Allah bil hikmah. Dengan ilmu. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan ucapan-ucapan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kok rupanya diajak malah bertengkar, maka wajadilhum billati hiya ahsan. Balaslah ucapannya dengan yang lebih baik. Jangan sampai nyakiti. Jadi ketika Rasulullah disakiti terus, mana rumahnya? Rasulullah nggak pernah ngajak Islam. Diketok pintunya, diberikan makanan, dikasih bubur, nggak pakai ngajak, ayo masuk Islam, enggak. Orang ini pun mengajarkan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah. Jadi akhlak jamaah. Kita nggak usah beratribut ini. Tapi akhlaknya nggak baik, malah mencoreng Islam khawatirnya. Akhlak jamaah. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala liutammima, untuk menyempurnakan al-akhlak, yaitu akhlak. Ini tugas Nabi SAW yang paling agung, yaitu apa? Menyempurnakan akhlak manusia. Kita ke masjid, semakin jauh masjidnya, semakin banyak yang kita lewati. Buktikan akhlak kita orang yang beriman. Bersenyum, senyum ini sedekah jemaah. Tabassum min kali akhika sedekah. Engkau senyum kepada ini, walaupun dia belum sholat, senyum aja. Jangan, ini belum pernah sholat.
melengos. Ya tambah jengkel dia. Tapi kalau dia belum sholat, belum mengerti masjid, antum sapa, dia muslim, assalamualaikum, senyum aja. Masya Allah, senyum. Kemudian wajahnya berseri-seri. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian anggap kebaikan itu nggak penting. Walau antal wajha akhaka biwajhin talqin. Walaupun engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nah, setiap kita pasti punya masalah, betul Pak? Dari bapak sana, sampai belakang, kalau ditanya masalahnya ada. Tapi kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk tetap bahagia. Ditunjukkan mukanya dengan berseri-seri. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan engkau remehkan kebaikan wal sedikit pun. Sebagaimana engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, itu termasuk ma'ruf, kebaikan. Bahkan kadang berseri-serinya dengan yang kenal aja. Jangan ke semuanya ini. Ke semuanya. Baik, mohon maaf, masih ada teman yang masih ngerokok. Ya, ahli hisab. Masih ada teman yang main catur. Jangan kita abai. Jangan kita cuek dengan mereka-mereka ini. Sentuh hatinya dengan akhlak kita. Tapi ya jangan terus ikut ngerokok sama main catur gitu ya. Tapi dengan, ini biasanya mohon maaf nih ya. Biasanya itu kita kurang care dengan orang-orang yang belum belajar agama. Itu masalah. Padahal mereka itu butuh kita. Kita yang paling penting adalah membuktikan akhlak yang baik. Ucapkan salam kalau dia orang muslim. Kalau dia non muslim senyum. Jangan, wah ini non muslim ini, melotot atau berpaling muka. Subhanallah. Ya semakin jauh hidayah dari mereka. Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW gak mengajak orang yang selalu menyakitinya untuk masuk Islam, enggak. Ayo ini udah aneh kasih bubur, udah aneh jenguk, masuk Islam mente. Enggak. Rasul kasih makan, dijenguk orang ini, tersentuh hatinya. Rasul belum ngomong apa-apa. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Benar-benar tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dan engkau wahai Muhammad, benar-benar engkau ini utusan Allah. Jadi kalau benar-benar kita pengikut Nabi, ikutin Nabi ini. Ikutin Nabi ini. Jangan hanya sunnah aja diikutin, memang iya. Tapi akhlak ini jemaah. Akhlak. Mau ente menerapkan sunnah bagaimanapun, kalau akhlaknya nggak baik. Mau antum muslim setaat apapun jemaah. Namun kalau tidak ada perangai kita, akhlak kita, ucapan kita, perbuatan kita tidak baik, ya Rob, maka tidak baik juga jemaah. Bahkan Nabi SAW beliau bersabda, bahwasanya la yudha, tidak ada yang diletakkan fil mizan, nanti di mizan di yaumil qiyamah, sesuatu athqal, yang lebih berat min husnil khuluq, daripada akhlak yang baik. Tidak ada suatu amalan yang nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih berat daripada apa Pak? Min husnil khuluq, dari akhlak yang baik. Ini akhlak yang baik jemaah. Bagaimana antum mengajak manusia untuk menuju jalan yang lurus, entenya akhlaknya nggak baik. Tapi mohon maaf, ada orang-orang yang mengajak untuk jalan yang kesesatan. Tapi dia pakai akhlak dan retorika yang baik, pengikutnya banyak. Betul tidak? Pengikutnya banyak tuh. Pengikutnya, followernya banyak, dan lain sebagainya. Banyak banget. Kenapa jemaah? Walaupun yang diajak ini pada jalan yang dolal, yang enggak benar. Namun ucapannya baik, perkataannya baik. Sehingga orang-orang tersihir dengan akhlaknya, tersihir dengan ucapannya, walaupun enggak benar.
Ini jemaah. Jadi orang-orang yang soleh, ada orang-orang yang toleh, yang belum soleh. Kebanyakan manusia itu yang dilihat tuh akhlaknya. Allah nggak pernah manusia, masyarakat nggak pernah ngelihat ente hafal Quran atau enggak, ente sholat di mana, masjid mana, jamaahnya enggak. Yang dilihat orang tuh akhlak kita jamaah. Ini jamaah maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah dan berdakwah itu jamaah maka Allah Subhanahu wa taala itu dengan kesabaran. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdakwah kepada ayahnya. Ibrahim bertanya kepada ayahnya di surat Maryam, "Ya abati la ta'budus syaitan, inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya." Wahai ayahku, jangan engkau sembah berhala, sesungguhnya berhala ini adalah musuh Allah Ar-Rahman. Kemudian ayahnya menjawab, "Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim?" Wah Ibrahim, apakah engkau benci dengan berhala-berhala yang kami miliki ya Ibrahim? La ilam tantahi, kalau ente enggak berhenti dakwah, la arjumannak, sungguh aku akan membunuhmu dengan dirajam. Wow, Masya Allah, tantangan. Jadi dakwah itu yang paling berat tantangannya dalam keluarga rupanya. Nabi Ibrahim dengan ayahnya, Nabi Nuh dengan anaknya, Nabi Muhammad SAW dengan pamannya. Jadi orang-orang dekat. Itu dakwahnya paling berat. Ketika diancam demikian Nabi Ibrahim alaihissalam, kira-kira Ibrahim marah nggak? Tidak, Pak. Qala salamun alaik. Ya ayah, keselamatan untukmu. Masya Allah. Kira-kira kita bisa dakwah nggak? Ketika kita dakwahin orang, orangnya marah, kita ngucapin semoga keselamatan untukmu. Ini Pak. Ini. Qala salamun alaik, ya Allah, berikan keselamatan padanya, pada ayahku. Wah, sa'astaghfiru laka rabbi, sesungguhnya aku tetap meminta ampun untukmu wahai ayahku kepada Rabbku. Innahu kana bi hafiyya, sesungguhnya Allah itu kepadaku itu sangat pengasih. Ini jamaah. Jadi dakwah itu jamaah Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun lurusnya, bagaimanapun benarnya, antum hafal Quran, antum hafal hadis plus maratinya, tapi enggak dibuktikan dengan akhlak, orang nolak duluan. Orang enggak respect tuh. Jadi akhlak jamaah. Bahwa kesannya sekali lagi tidak ada suatu amalan yang ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah lebih berat min husnil khuluq, daripada akhlak yang mulia. Oleh sebab itu ketika antum bercermin ini ya, waktunya habis ini. Bercermin itu doanya apa Pak? Ketika cermin, ini ada cermin ngaca, itu doanya apa? Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau memperindah rupaku, maka perbaikilah akhlakku. Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau memperindah rupaku, perindah juga akhlak. Jamaah. Ini jamaah, akhlak. Ya. Tayyib. Karena waktu telah habis ya, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ini masih permulaan ya, tentang shiratal mustaqim, yaitu tentang apa itu jalan yang lurus jamaah Allah Subhanahu wa taala. Baik, boleh ada pertanyaan? Atau sudah? Habis sholat mungkin ya. Habis sholat aneh ada perlu. Halus. Maaf ya, enggak ada soal. Fahimtum insyaallah taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum.